Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Ya, kembali lagi di webinar Amal KCI Training and Consulting. Ya, ini webinar gratis yang kami adakan rutin setiap bulannya. Namun, jika teman-teman ada yang ingin nih, mungkin miliki rezeki yang lebih, kalau ingin berdonasi, bisa. Nah, nantinya dana tersebut 100% akan kami salurkan kepada adik-adik di panti asuhan melalui program Jumat Berkah. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya dalam webinar yang bertemakan Gen Z and Training, Understanding How Gen Z Learn. Nah, ini topiknya cukup menarik karena menyangkut terkait Gen Z atau generasi Z ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa berinteraksi dong. Aku pengen tahu yang ikut join webinar ini tuh dari generasi apa aja nih kira-kira. Boleh nih ketik di kolom komentar. Kira-kira ada nggak nih yang tidak Gen Z tapi ikut? Ada mungkin baby boomers ikut kan? Siapa tahu ya. Jadi mungkin kita lebih dekat biar lebih akrab. Ah, Gen Alpha Kak. Wah, umurnya berapa ini Gen Alpha? Masya Allah. Sekali ya. Gen Z Kak Azari Gen Z, Kak Aurel Gen Alpha, oke. Ada lagi Kak Angel Gen Z Kak. Gen Z, oke, Gen Z ya maksudnya ya. Oke, ini ada Kak Joko atau Pak Joko ini ya manggilnya ya. Gen milenial, oke. Ada lagi Kak Aulia. Kak Aulia ini Gen Z. Nah, ada lagi teman-teman yang baru join, baru bergabung bisa ya ketik di kolom komentar. Aku pengen tahu ini kalian nih dari gen apa sih sebenarnya? Apakah relate nggak nih materi dengan teman-teman nantinya gitu? Udah? Ada lagi yang mau berinteraksi, yang mau menjawab pertanyaan saya? Oke. Nah, sebelumnya nih teman-teman, perkenalkan dulu ya. Nama saya ini Bila, selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya webinar dari awal sampai nanti selesai. Nah, kenapa saya tanya tadi, kalian gen apa sih? Nah, karena topik webinar kita pada malam hari ini adalah terkait Gen Z, Understanding How Gen Z Learn, di mana kita akan membahas secara lebih dekat gitu ya, lebih detail bagaimana Gen Z ini memandang proses belajar di era digital saat ini. Karena yang kita tahu ya, Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang tumbuh beriringan dengan teknologi, terbiasa dengan informasi yang super cepat, dengan visual dan interaktif, serta cenderung menyukai pembelajaran yang praktis, relevan, dan langsung gitu bisa diterapkan. Gimana, iya nggak yang Gen Z ini? Nah, jadi pada malam hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama pemateri kita, ya ini ada Kak Niputu Astasia Laksmi Savitri Arta SPSI selaku Karakter Building and Monitoring Officer di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, kita sapa dulu ya Kak Kak Arta, apakah sudah bergabung? Kak Alsa, mohon maaf Kak Alsa. Hai Kak Alsa, gimana kabarnya pada malam hari ini? Halo, selamat malam Bila. Suaranya masuk ya? Ya, masuk Kak. Oke, kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah ya. Oke, jadi ini Kak, kita hari ini kan bakal lebih banyak ya topiknya terkait Gen Z ya. Ini kebetulan tadi aku udah tanya-tanya nih Kak di chat ya, di kolom komentar tuh kebanyakan ternyata Gen Z Kak. Jadi mungkin nanti kita banyak diskusi ya Kak. Kalau udah ada banyak Gen Z ini pastinya mereka bakalan kepo nih. Topik apa sih yang bakal kita bahas? Materi intinya tuh apa sih? Ya gitu. Nah, mungkin Kak Arta nanti bisa menjelaskan ya bagaimana Gen Z itu memandang terkait proses belajar terutama di era yang serba digital seperti itu ya Kak. Nah tanpa berlama-lama mungkin teman-teman juga sudah nggak sabar. Sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Alsa.
Oke, terima kasih Bila sekali lagi udah mau membuka webinar pada malam hari ini. Dan juga tadi sempat tes ombak ya Bila, ternyata Iya, memang banyak yang Gen Z pada malam hari ini. Dan ini cukup bener. unik karena anggapannya mungkin nanti jadinya semacam karena aku juga Gen Z gitu ya. Jadi hari ini Gen Z akan berbicara tentang Gen Z gitu ya kepada para Gen Z. Nah, ini validasinya akan cukup kuat sekali nih karena mungkin mereka akan, oh Bener. ini kayaknya aku banget, tapi bisa jadi juga bukan aku banget gitu. Jadi mungkin buat teman-temannya aku lebih ke apa rekan-rekan teman-teman gitu kali ya, mungkin lebih Iya, general. bener. Jadi harapannya gitu malam hari ini tentu saja gitu ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk kesempatannya yang sudah diberikan oleh KCI pada malam hari ini dalam membuat materinya pun gitu ya Bila kalau misalkan eh, kembali diingat gitu. Sebenarnya ini materinya cukup direnungkan beberapa hari yang lalu, tapi sepertinya kerangkanya baru dibuat dalam waktu dekat gitu. Jadi Wah, cari keren. resource-nya, cari resource-nya itu memang benar-benar ya lumayan gitu ya untuk tahu sebenarnya kacamatanya dari yang non Gen Z karena aku juga kerja di tempat yang ada milenial gitu ya, masih ada baby boomernya kayak gitu, Gen Y kayak gitu ya, Gen X. Nah, Wah, jadi aku sampai beberapa Gen X. iya beberapa kali eh, sharing gitu sama mereka dan hari ini gitu ya anggapannya aku sharing di sini juga itu bukan berarti aku yang expert itu tentang Gen Z gitu ya, karena itu juga bicara tentang diriku sendiri berarti, tapi harapannya teman-teman di sini juga yang Gen Z ataupun Gen milenial atau Gen X dan Gen yang lain gitu, itu juga bisa saling sharing. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi gitu sih. Nah, kalau boleh ini eh, kayaknya apakah aku boleh langsung share PowerPoint, sorry, share kanvanya aja ya. Boleh, Kak, boleh. Oke, Sudah terlihat, oke, Kak Elsa? oke, terima kasih Bila. Oke, Sama-sama. teman-teman, rekan-rekan seperti itu ya. Jadi anggapannya materi atau judul yang ingin saya bagikan pada malam hari ini gitu, itu adalah Gen Z dan Training, Understanding How Gen Z Learn. Nah, sebelumnya gitu ya, karena memang eh, saya bekerja di pendidikan, jadi memang mau dipikir-pikir gitu ya, untuk membentuk materi ini tuh juga cukup menganalisisnya lumayan gitu, karena di bidang ini juga sudah sekitar hampir 4 tahun. Jadi saya melihat gitu ya, bagaimana dinamika Gen Z setiap angkatan itu kok kayaknya unik-unik gitu bahasanya saya bilang ingin rasanya tuh saya eh, mencoba gitu ya. Tapi waktunya nggak cukup untuk benar-benar menelusuri perangkatannya itu sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih kayak gitu. Karena kalau misalkan mau dipikir-pikir dan mau dilihat, ini ada beberapa hal yang makin ke sini label tentang Gen Z itu semakin terlihat. Nah, saya yakin rekan-rekan yang di sini itu sudah sering mendengar kira-kira label mengenai Gen Z itu apa aja. Tapi gitu ya, harapannya nih, karena ini saya juga berbicara banyak kepada teman-teman yang hadir ini Gen Z, jadi kita bisa coba sedikit tes ombak lagi gitu ya, tentang label-label dari kata orang-orang mengenai Gen Z itu seperti apa. Jadi kita mau semacam mini ice breaking dulu gitu ya, jadi pecahin es dulu gitu ya. Kita interaksinya bisa lewat eh, kolom chat aja, tapi kalau misalkan rekan-rekan di sini ada yang mau on mic juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini lebih kepada ada beberapa label gitu ya yang mau saya munculkan tentang Gen Z. Nah, rekan-rekan di sini, teman-teman di sini itu bisa tulis nih di kolom komentar apakah benar atau salah sih sebenarnya label ini. Nah, simple aja dan
labelnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi ini mau bicara tentang Gen Z itu gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama nih, label yang biasanya kita dengar. Gen Z itu apa sih? Nah, Gen Z itu cepat bosan dan susah fokus. Nah, coba kita cek gitu ya, rekan-rekan teman-teman di sini, benar gak sih sebenarnya? Benar Oh, atau berarti salah? berarti jawabnya benar atau salah gitu ya, Kak? Benar bila. Jadi bisa tulis di kolom chat benar atau salah sebenarnya Gen Z itu cepet bosan dan susah fokus. Karena aku juga pengen tahu gitu ya, eh ya kalau misalkan ada yang dari selain Gen Z sebenarnya itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan Gen Z-nya mau menilai sendiri juga nggak apa-apa sih gitu. Supaya Oke, lebih benar-benar. tahu aja gitu dari perspektif masing-masingnya seperti apa. Nah, ini Oke, berapa ada yang menjawab nih, Kak, di kolom chat. oke. Tergantung mood. Oke, Ada yang oke, benar. oke. Terus Kak Wah, Merin ini ini menjawab tergantung mood, Kak, katanya. bisa, bisa, bisa. Oke, oke. Kita lanjut ya, karena ada beberapa hal gitu ya, beberapa pertanyaan. Coba Ya, jadi next. teman-teman nanti bisa menjawab benar atau salah gitu ya. Bisa Iya, betul. menjawab di kolom komentar. Benar. Nah, kalau ini label yang kedua nih, yang biasanya kita dengar. Nah, Gen Z itu maunya serba instan dan gak mau diproses. Nah, kalau Hmm. misalkan labelnya kayak gini, menurut rekan-rekan di sini bener gak sih? Atau malah salah gitu ya? Enggak sih, saya sebagai Gen Z mau-mau aja diproses, ya itu gak apa-apa. Boleh ditulis gitu ya. Atau kayak tadi Kak Merin, kalau misalkan moodnya lagi bagus, mau diproses gitu. Kalau gak bagus, ya nggak mau gitu. Bebas. Wah, Oke. ini Kak orang jawab salah. Kak Merin jawab kurang setuju. Oke. Oke. Oke, kita lanjut nih Oh, ke ini Kak label Zari yang ada jawab setuju, Kak. oh, wah ini oke. Tadi Kak Azari sempat ini gak ya? Sempat oh Kak Azari tadi Gen Z juga ya ternyata. Oke. Ini dari perspektifnya Kak Azari berarti dari perspektifnya Gen Z. Oke, terima kasih responnya. Mungkin aku next lagi. Ini yang ketiga nih labelnya. Label yang ketiga. Nah, Gen Z itu lebih suka belajar lewat pengalaman dibanding ceramah tuh. Hmm. Jadi, mungkin kalau yang ini mulai terasa kalau misalkan labelnya itu kalau ya kebanyakan mungkin di pendidikan ya, kalau misalkan di kelas-kelas sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, atau bahkan di training gitu sebenarnya. Kalau misalkan trainingnya eh, kayak ceramah-ceramah gitu isinya, atau kalau konteksnya office itu mungkin lebih kepada pada saat kita gitu ya, pimpinan, entah kitanya Gen Z atau bukan Gen Z, itu memberikan arahan gitu kepada si timnya kita yang Gen Z juga. Nah, itu mungkin kita udah kasih tahu alurnya, tapi tuh kok Gen Z-nya kayak, "Hah, ini kok ribet banget," kayak gitu. Kayak ngerasa banyak banget ya yang harus dilakukan. Nah, jadi mereka tuh lebih pingin langsung terjun ke lapangan. Nah, Jadi, oke. ini ada beberapa Kak. Dari Kak Mary ini setuju, cepat mengantuk. Dari Kak Aurel, benar. Dari Kak Azari juga setuju. Dan dari Kak Vina juga Oke. setuju. Sebenarnya ini cukup unik ya fenomenanya karena ternyata mereka lebih pingin dulu ngerasain gitu ya daripada tahu sebenarnya ada alur atau sistem apa kayak gitu. Ini adalah salah satu hal yang cukup unik yang membedakan antara Gen Z dengan Gen yang lain. Oke, ini yang terakhir teman-teman labelnya. Jadi kalau misalkan kita sering dengar Gen Z itu kalau lagi nggak engage itu berarti mereka nggak termotivasi itu untuk dengerin lah atau untuk belajar. Nah itu benar atau salah sih? Oh. Jadi kayak mungkin ketika mereka lagi di kelas atau mereka lagi kita berikan arahan tuh kayak mereka nggak fokus gitu. Nah ini berarti mereka nggak niat kali ya untuk menerima apa yang mereka sedang diinfokan alurnya dan lain-lain. Ini mungkin juga sering jadi kesimpulan kita gitu ya, yang pada akhirnya melabel agensi ini benar-benar yang susah deh dikasih tahu gitu ya. Susah deh kalau misalkan mau ngomong sama Gen Z gitu.
Karena mungkin kita udah terlanjur nyerah duluan ya kalau misalnya mereka udah menunjukkan tanda-tanda nggak fokus gitu. Oke, Iya, ini Kak Azari sudah berkomentar nih Kak, katanya benar. Terus Kak Mary juga oke, setuju dengan pendapat itu. Oh, ini oke, iya lagi Kak katanya. Kak Zidan oke, ngikut gitu. oke. Emang Kak Muhammad jawabannya Zidan, gengsi sekali ya. iya. Aku baru mau bilang kayak Kak Muhammad Zidan ini Gen Z deh. Soalnya Nah, ngikut ya Kak sukanya. ngikut, benar. Oke, nah, tapi kalau misalkan kita mau cek gitu ya dari 4 label tadi, aku ngerasa gitu ya, ada yang tadi bilangnya salah, benar gitu. Ya ikut aja deh kayak gitu ya. Atau ada yang paling membekas banget itu yang sesuai mood sih dari Kak Merin gitu ya. Nah, itu tuh perspektif masing-masing dari kita gitu. Tapi sebenarnya label ini tuh sudah melekat sekali pada Gen Z, teman-teman, dan juga Bila gitu. Dan kalau mau kita pikir-pikir lagi atau kita telusuri sosial media kita gitu ya, ya pasti kita nggak jauh-jauh dari kalau misalnya ada konten tentang Gen Z, banyak banget hal yang membahas tentang Gen Z ini ya nggak engage. Gen Z ini lebih suka lebih suka belajar dari pengalaman daripada diceramahi dan lain-lain. Oke, itu tadi berarti kita sedikit refresh ya tentang label-label mengenai Gen Z ini tuh seperti apa sih di mata masyarakat kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya poinnya bukan di situ nih. Kita akan coba masuk lebih dalam dan aku mau sharing tentang sebuah data yang aku ambil dari buku gitu ya. Nah, ini cuma satu kalimat simple aja. Di sini tuh tulisannya adalah Gen Z itu ya adalah 27% populasi Indonesia dan aktor utama bonus demografi di tahun 2030 sampai dengan 2045. Oke, 2030 ini lagi 4 tahun lagi kayak gitu ya. Dan kalimat ini tuh sebenarnya mau nunjukin apa sih? Apa sih maknanya kayak gitu ya. 27% tuh ya sebenarnya nggak banyak-banyak amat, nggak sampai 50%. Tapi ini akan menjadi, Gen Z ini akan menjadi aktor utama bonus demografi loh di tahun 2030 sampai dengan 2045. Nah, eh, kalau misalnya kita mau ingat-ingat, 2045 itu adalah 2045 itu Indonesia emas gitu ya. Itu eh, yang Indonesia sedang menuju ke sana. Dan Gen Z adalah aktor utamanya. Itu berarti apa sih? Mungkin gitu ya. Pada 2030 akan ada banyak peran-peran, entah itu di tempat kita bekerja atau ya secara masyarakat, itu akan didominasi sama Gen Z nih. Entah nanti mereka itu akan berperan sebagai pemimpin gitu ya, yang memimpin di perusahaan atau mereka yang punya bisnis kayak gitu ya, atau bahkan mereka yang menjadi pelaksana-pelaksana gitu di dalam tempat kita bekerja nanti. Atau di secara umum, secara masyarakat, secara lingkungan kayak gitu. Gen Z ini akan menempati gitu ya, eh, menempati eh, Indonesia ini gitu. Banyak banget gitu yang akan berperan. Nah, sebenarnya dari data ini aja, gitu, aku mau kita semua tuh memaknai kalau misalkan kita gitu ya, kalau misalnya ada Gen Z di sini, itu sebenarnya berarti pengaruhnya akan besar banget. Nah, tapi kita gitu ya, ini kita, aku bicara kita karena aku juga Gen Z ya, itu udah banyak banget loh label-label yang memberikan kita, banyak banget label-label yang diberikan ke kita sesuai dengan yang 4 yang tadi di awal, kayak gitu. Jadi sebenarnya akan muncul nih pertanyaan, sebenarnya Gen Z itu bisa nggak sih diandelin? Sebenarnya Gen Z itu bisa gak sih mimpin di tahun 2030 sampai 2045? Mereka tuh sebenarnya mampu gak sih kayak gitu. Nah, dengan label-label yang seperti itu gitu ya, ini akan membuat pertanyaan-pertanyaan dan perspektif kalau misalkan Gen Z itu kayaknya akan sulit. Nah, tapi sebenarnya malam hari ini kita tuh akan belajar gitu ya. Untuk menghilangkan label-label itu, kita harus belajar dari perspektifnya Gen Z ini. Sebenarnya Gen Z itu beneran mampu atau enggak, atau ya sebenarnya cara belajarnya aja yang memang berbeda kayak gitu. Jadi pertama-tama gitu ya kita akan masuk ke part Gen Z sebagai pembelajar kayak gitu ya. Gen Z ini belajar tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah tadi di awal Bila itu sempat singgung gitu ya, kalau misalkan
Gen Z ini tumbuhnya beriringan dengan teknologi. Itu bener banget gitu ya. Karena jujur aja mahasiswa-mahasiswa gitu yang aku bina juga, itu pasti gak lepas sama yang namanya HP-nya mereka, tab gitu, atau laptop. Selain daripada mengerjakan akademiknya mereka, ya mereka yang nge-scroll gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang udah jadi bagian dari dirinya mereka. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena ya pasti kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, di era teknologi seperti ini yang terus berkembang, semuanya AI gitu, itu pasti eh, informasi itu akan lebih gampang didapat dan lebih menarik sebenarnya secara visual kayak gitu ya. Jadi konten-konten yang kita buat, bahkan aku juga baca konten-kontennya KCI gitu ya, tentang leadership, tentang tim dan lain-lain, itu didesain sebaik mungkin secara visual, gak cuma isi konten dan informasinya aja, supaya orang itu engage kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir gitu ya, mereka bisa lebih memilih untuk mungkin tahan nge-scroll TikTok 3 jam kayak gitu ya, daripada melakukan atau daripada being present. Being present tuh menjadi lebih hadir gitu. Jadi mungkin mereka lebih memilih untuk nge-scroll TikTok 3 jam itu daripada ya duduk terus sharing gitu. Sebagaimana mungkin kalau mau dipikir-pikir lagi itu gayanya lebih enak untuk di gen X, gen milenial kayak gitu ya. Kayaknya lebih enak kalau untuk sharing, untuk ngobrol, lebih lebih bisa mendapatkan insight. Tapi bagi mereka ternyata lebih seru dapat insight gitu ya dari ya digital ini kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini. Jadi mereka itu suka yang instan dan praktis. Ini tuh bukan berarti mereka malas. Jadi kayak mungkin kita punya SOP, kita punya alur. Nah, di tempat saya itu juga banyak yang kayak gitu ya. Udah dikasih tahu ini alurnya seperti ini, tapi mereka kayaknya, aduh kok ribet banget kayak gitu. Mereka tuh pingin cepet, pingin eh, biar semuanya tuh selesai dengan cepat. Mereka pingin kalau misalkan ngerjain sesuatu kayaknya cepat selesai karena banyak hal juga yang mereka kerjakan dan itu mendukung gitu ya dengan statement yang lagi satu ini kalau mereka itu adalah multitasking sebenarnya. Mereka itu bisa mengerjakan sebenarnya sebelum masuk ke multitasking ya. Saya tuh juga berpikir kalau misalnya apa bisa ya sebenarnya orang itu multitasking kayak gitu. Karena kok eh ya mungkin kalau misalkan kita mau lihat fenomenanya sekarang kita ngelihatnya mereka ngerjain akademik sambil main HP kayak gitu ya. Tapi kita bisa menjamin itu 100% mereka fokusnya tuh kemana, gimana caranya kayak gitu. Anggapannya multitasking ini membuat label kalau misalkan Gen Z itu ya nggak fokus. Dan itulah gitu ya, yang membuat sebenarnya Gen Z itu unik. Dengan multitasking ini gitu ya, cara belajarnya mereka itu ya sebenarnya bisa beragam kayak gitu. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah Gen Z ini tuh sebenarnya kritis loh gitu. Kalau di dalam tempat kerja saya sendiri, Gen Z ini tuh yang sering saya temui ya, itu banyak sekali bertanya, kenapa sih Kak? Kayak gitu. Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Bisa nggak sih kayak gini aja? Jadi why-nya itu banyak sekali. Dan mungkin gitu ya, karena saya juga Gen Z dan saya pingin instan dan praktis gitu ya, saya tuh kayak kadang-kadang jengkel juga kayak, aduh, kok kalian nanya terus sih? Kan aku udah jelasin gitu. Jadi ya agak emosi juga gitu. Cuman ya inilah yang membuat mereka tuh jadi Gen Z sebagai pembelajar yang unik gitu ya. Karena mungkin mereka itu ketika bertanya, mereka tuh ingin lebih dilibatkan. Mereka ingin berkontribusi gitu ya, tapi mungkin mereka perlu cari tahu dulu nih, sebenarnya aku nih lagi eh, dilibatkan dalam hal apa, kayak gitu. Mereka itu ingin tahu kalau misalkan kita itu juga menghargai pendapatnya mereka gitu. Jadi mereka tuh pingin juga didengar. Nah, ini berhubungan sama yang terakhir, purpose and passion driven. Jadi ini lebih kepada ketika Gen Z belajar, Gen Z itu harus tahu sebenarnya tujuannya mereka itu belajar ini tuh apa.
impact-nya ke diri mereka itu seperti apa. Dan biasanya gitu ya, kalau apa yang mereka pelajari itu sesuai dengan goalnya mereka, itu mereka akan lebih cepat belajarnya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai gitu ya, kayak aduh kayaknya ini nggak ada apa-apanya deh, kayak nggak terlalu penting deh, ya mereka akan lebih slow pace-nya. Nah, 5 hal tadi eh, itu adalah tentang bagaimana sih sebenarnya Gen Z itu belajar. Dan di sini gitu ya, di poin terakhir itu saya meng-highlight mengenai purpose and passion driven karena sebenarnya ini akan menjadi core untuk kita itu mendesain sistem belajar untuk Gen Z itu seperti apa, kayak gitu. Oke, kita akan coba lanjut ya. Oke, jadi training dan Gen Z gitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau misalkan training gitu semakin ke sini itu semakin berkembang desainnya. Nah, tapi mungkin aku coba ambil dari angle atau sudut pandang yang tradisional dulu nih, yang konvensional. Biasanya kalau misalkan Gen Z dikasih training gitu ya, masih ada sih sebenarnya gitu. Apalagi mungkin kalau yang di pendidikan, sepertinya ini challenge yang besar karena dalam memaparkan materi gitu ya, itu perlu desain activity-nya gitu untuk Gen Z. Nah, Gen Z itu kalau misalkan dikasih one way lecture, jadi kayak pembelajaran satu arah, ini tuh sebenarnya efektif atau enggak sih? Nah, ternyata itu enggak efektif. Ini bisa menimbulkan gitu ya eh, ketidakfokusan itu. Jadi anggapannya mereka itu akan cepat bosan, gitu ya. Karena tadi ya mungkin ada label yang menuliskan kalau misalnya Gen Z itu lebih suka ada experience langsung, bukan dengan ceramah kayak gitu. Sebenarnya mereka dengerin nggak sih? Ya mereka dengerin, cuman ya mereka akan cepat bosan. Jadi sebenarnya materinya salah atau enggak kayak gitu. Ya enggak juga gitu. Yang salah itu mungkin cara mendesain penyampaian materinya kayak gitu. Jadi kalau di tempat saya itu ada kayak desain activity-nya mau kayak gimana sih pada saat nanti mentoring supaya menti-menti ini gitu ya nggak bosen gitu. Karena kan anggapannya mereka sudah selesai aktivitas kuliah, aktivitas akademik, terus mereka harus mentoring lagi gitu. Jadi sebenarnya ini cukup challenging gitu untuk kita, mungkin yang di bidang pendidikan atau training atau bahkan di tempat kerja gitu ya. Gimana caranya kita dalam mendeliverkan something gitu, itu fun anggapannya kayak gitu. Oke. Lalu yang kedua itu kalau misalkan kita memberikan training gitu ya kepada Gen Z dengan teori aja tanpa ada konteksnya. Konteks itu kayak kenapa sih ini penting gitu. Nah, itu juga salah gitu ya. Karena itu akan mengakibatkan apa? Ya bisa jadi itu gak relevan kayak gitu. Kayak kenapa emangnya aku harus dengerin training ini? Jadi sebenarnya aku bersyukur banget eh, rekan-rekan di sini tuh mau join kayak gitu ya untuk mungkin merasa perlu untuk mendalami lagi sebenarnya karakteristiknya Gen Z dalam belajar itu seperti apa. Nah, ini kan berarti relevan buat teman-teman dan rekan-rekan di sini. Nah, itu baik nih, tapi habis itu PR-nya di saya gitu ya, untuk mendesain gitu ya, bagaimana sih penyampaian materi ini tuh benar-benar bisa relevan, gak cuma teori aja, gak cuma data aja gitu buat teman-teman di sini. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya juga gitu, Gen Z itu kalau misalkan ada training, mereka tuh lebih kepada kalau misalnya kita mau tahu gitu ya, eh, di era seperti ini, employability itu maksudnya kayak kita mempersiapkan portofolio kayak gitu. Dan portofolio itu kan dilihat dari ya seminar-seminar atau bahkan pelatihan-pelatihan yang sudah kita ikuti. Which is itu dapat dari entah itu skor atau sertif yang seminar yang kita ikutin. Nah, betul, ini bisa menjadi daya tarik gitu ya buat Gen Z. Tapi balik lagi, kalau misalkan untuk perusahaan yang mungkin akan menerima gitu ya nanti, jangan sampai ketipu ya. Oke, Gen Z-nya udah dapet nih ternyata. Udah dapet skill A, skill B, skill C. Tapi ternyata pas masuk ke dalam dunia kerja ya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Itu perlu hati-hati kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sesuatu yang baik gitu ya. Tapi ada sertif itu baik kayak gitu. Untuk sebagai assurance gitu ya. Oh, sudah mengikuti seminar ini, pelatihan ini itu baik. Tapi jangan sampai ya
Em, Ketika kita mendeliver materi dalam training tersebut, itu mereka ternyata gak masuk ke otaknya mereka. Mereka cuman ikut untuk sebagai mendapatkan sertif, kayak gitu. Tapi aku percaya gitu ya, semua yang kita ada di sini tuh benar-benar mau belajar, dan aku harap gitu ya, eh, ketika nanti ada apresiasi sertifikat, itu juga terinternalisasi buat kita semua gitu ya, untuk mendalami dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut nih. Nah, jadi gitu ya. Kalau gitu sebenarnya Gen Z itu sebenarnya belajarnya kayak gimana sih? Kemarin itu aku izin gitu ya ke mahasiswa-mahasiswaku. Jadi di sini ada foto mereka gitu ya. Aku izin pakai foto mereka untuk bisa aku taruh gitu ya. Karena mereka ini juga sebenarnya punya pengaruh juga di dalam materi hari ini. Kenapa kok seorang Alsa bisa mendevelop materi tentang Gen Z ini? Itu inspirasinya ya mereka-mereka ini juga gitu. Dan bayangkan gitu ya, ini kalau misalkan mau dihitung mungkin ada 20-30 orang yang ada di sini, itu selama 1 tahun harus bersama-sama dengan saya, karakteristiknya berbeda-beda, unik-unik, kayak gitu-gitu ya. Jadi adjustment-nya untuk approach secara one by one itu juga challenging. Tapi gitu ya, dari 30 karakter orang ini gitu, saya menemukan beberapa poin tentang sebenarnya Gen Z itu kalau mau dikasih pendampingan gitu ya, kalau mau dikasih instruction itu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, yang pertama ini itu saya menulis di sini adalah konteks before content kayak gitu. Ini tadi sudah beberapa kali juga gitu ya saya singgung mengenai konteks before content karena anggapannya Gen Z ini tuh perlu tahu dulu gitu ya. Apa sih kenapa sih mereka tuh harus melakukan A kayak gitu. Karena kalau mereka nggak tahu gitu ya, mereka harus melakukan A, mereka cuman kayak disuruh anggapannya, hasilnya ya nggak mungkin bisa memenuhi ekspektasi kita sebagai pimpinan atau kalau dalam konteksnya saya di sini sebagai pembina. Jadi kalau mau dipikir-pikir lagi sebenarnya cukup PR gitu ya untuk menginformasikan tentang alasan kenapa mereka harus melakukan sesuatu. Tapi itulah yang membuat Gen Z itu bergerak kayak gitu. Anggapannya mereka jadi berpikir kalau misalkan mereka melakukan ini ya mereka akan mendapatkan apa kayak gitu. Bukan cuman melakukan aja. Nah, ini ada hubungannya dengan em, hal-hal yang nanti akan mereka lakukan dalam pemberian instruction itu. Jadi mereka itu memang lebih pingin tahu gitu ya, apakah di dalam nanti mereka melakukan itu, mereka mendapatkan apa dan apakah akan ada lebih banyak interaksi yang mereka lakukan. Karena pada akhirnya gitu ya, mereka pingin banget terjun ke lapangan itu supaya mereka interact gitu. Daripada mereka cuma dapat informasi-informasi, SOP-SOP caranya seperti ini loh kayak gitu. Mereka pingin terjun langsung tuh supaya mereka bisa tahu gitu ya. Sebenarnya rasanya tuh kayak gimana sih? Terus apakah sebenarnya ini cocok atau enggak? Nah, ini berhubungan sama learning itu sama dengan pengenalan diri untuk mereka. Jadi ketika mereka terjun ke lapangan gitu ya, mereka bisa mengetahui ternyata mereka itu memang cocok loh kalau misalkan diminta untuk melakukan tugas A kayak gitu. Ternyata mereka passionate gitu. Atau bahkan ada yang kayak, oh ini kayaknya bukan aku banget, aku gak cocok di sini kayak gitu. Nah tapi sebenarnya ini rada tricky kayak gitu ya. Karena inilah yang membuat label itu muncul lagi. Kalau misalkan Gen Z ini sering berganti-ganti passion gitu ya. Itu berarti kayak sebenarnya nggak jelas juga nih arahnya dia mau kemana gitu. Nah, em, nanti kita akan belajar gitu ya supaya kenapa desain pembelajaran supaya Gen Z ini tuh sebenarnya nggak ganti-ganti. Jadi dia lebih terarah, lebih fokus anggapannya kayak gitu. Oke, nah lalu yang selanjutnya itu adalah ini, berhubungan sama ini. Mungkin dari kita itu terbiasa untuk kalau memberikan instruksi gitu ya, terus mereka juga udah terjun ke lapangan, kita tuh lupa gitu untuk bertanya gimana sih sebenarnya experience-nya gitu. Apa yang benar-benar didapat, apa yang benar-benar terserap untuk memvalidasi internalisasi untuk memastikan apakah experience-nya mereka tuh benar-benar masuk gitu ke dalam pikiran mereka kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya peran kita gitu ya untuk menyediakan tempat yang aman, safe space gitu ya untuk Gen Z ini bisa
cerita gitu ya. Sebenarnya mereka tuh dapatnya apa sih kayak gitu ya. Atau mungkin ada waktu yang kita khususkan gitu untuk bisa bertemu dengan mereka dan ya sharing lah sebenarnya apa sih yang mereka rasakan ketika mereka itu kita minta untuk terjun ke lapangan gitu. Apa yang mereka dapat. Nah, di dalam safe space ini menjadi safe space gitu ya. Kita juga perlu mengingat kalau Gen Z ini sebenarnya rodok sensitif gitu ya. Kalau misalkan kita udah yang kayak kamu aja yang lemah gitu misalnya. Mungkin ini sering dialami buat generasi-generasi yang memang sudah tahan banting gitu ya di atasnya Gen Z gitu. Jadi kayak Gen Z ini sering dibilang lemah gitu. Sebenarnya nggak lemah. Gen Z ini cuma butuh ruang aja untuk bisa mengekspresikan diri. Jadi jangan sampai ketika mereka pada akhirnya berani mengekspresikan diri, kita tuh malah judgy kayak gitu, malah menghakimi. Padahal sebenarnya ini tuh pikirannya mereka tuh sedang diproses kayak gitu ya. Mereka sedang mengalami eh, proyeksi dari apa yang mereka lakukan di lapangan gitu ya. Terus mereka coba untuk sharingkan ke kita gitu. Untuk memang pada akhirnya mereka paham sebenarnya yang mereka lakukan itu tuh memang benar-benar kena gitu buat mereka. Mereka dapat value-nya. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar gitu ya, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ekspresikan itu menjadi sesuatu yang membuat kita menganggap kayak, aduh, masa baru gini aja udah ngeluh, atau mungkin em, hal-hal yang ya seringkali itulah yang membedakan kita dengan Gen Z kayak gitu. Nah, hal yang sering banget Gen Z sukai gitu ya, itu kalau saya lihat juga itu adalah validasi dan apresiasi kayak gitu. Nah, validasi dan apresiasi ini tuh sesuatu yang baik kalau misalkan kita lakukan pada porsinya ya rekan-rekan. Jadi kalau misalkan udah yang kayak, oh keren banget, gila, I'm so proud of you, nah itu too much itu. Tapi kalau misalkan kita bisa menjelaskan konteks gitu ya, kenapa sih kok saya sebagai pimpinan atau saya sebagai pembina itu mengapresiasi progresmu ini, itu akan lebih baik. Nah, karena balik lagi, mereka butuh konteks. Oh ini kok gue tiba-tiba di apresiasi gini, ya seneng sih. Tapi maksudnya kayak, oke, so what? Kayak gitu. Maksudnya kita juga mau mereka tuh mengerti kalau ada orang yang memang membersamai prosesnya mereka kayak gitu. Jadi jangan sampai gitu ya kita melupakan bagian penting gitu ketika mereka sudah mau belajar, sudah mau diterjunkan ke lapangan, sudah mau merasakan experience itu, kita merupakan yang namanya apresiasi itu. Nah, ini berhubungan juga sama yang terakhir, yaitu hmm, oke. Nah, core-nya itu adalah reflection. Jadi maksudnya core adalah reflection itu gimana? Dalam setiap hal yang sedang dipelajari oleh Gen Z gitu ya, kita tuh sebenarnya punya peran penting untuk mengajak mereka tuh berefleksi, bukan refleksi pijat ya rekan-rekan. Jadi ini lebih kepada refleksi secara cara berpikir gitu. Jadi anggapannya apa yang mereka dapat, apa yang mereka rasakan, terus ke depannya mereka mau bagaimana kalau misalkan dalam experience itu mereka gagal. Hal-hal seperti itu akan membuat mereka tuh jadi punya waktu untuk lebih mengenali diri mereka, kayak gitu. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5 hal yang menurut saya itu relevan gitu ya untuk kita ketahui sebenarnya Gen Z itu eh, belajarnya tuh harus seperti apa sih? Karena kalau misalkan kita hanya fokus terhadap apa misalkan ekspektasi atau mungkin um, goalsnya kita ke depan itu seperti apa, kita akan lupa kalau misalkan sebenarnya Gen Z ini adalah orang-orang yang memang seharusnya kita nurturing yang sampai sebegitunya gitu, tapi dengan cara pembelajaran atau desain belajar yang berbeda kayak gitu. Oke, nah kita lanjut. Oke, jadi di sini saya mau sharing gitu ya dari 5 poin tadi, gimana sebenarnya Gen Z belajar. Itu sebenarnya learning design atau desain pembelajaran buat Gen Z itu kita bisa lakukan seperti apa sih caranya kayak gitu. Yang pertama, balik lagi ya, selalu paling awal. Itu adalah konteks. Kita ini mau, misalkan kita lihat gitu ya. Kita lihat kalau Gen Z ini tuh ternyata minim literasi kayak gitu. Mereka lebih suka main sosial media kayak gitu karena informasinya didapat dari sana.
Tapi kita perlu menyadarkan kalau ya informasinya nggak bisa cuma datang dari sosial media aja. Sometimes ini ya datangnya dari the way kita berinteraksi atau mungkin buku gitu ya yang sifatnya adalah tidak ada e-booknya kayak gitu ya, buku-buku cetak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita perlu menjelaskan ketika kita mau mendirect Gen Z ke arah yang kita ingin mereka lakukan gitu ya, mencoba untuk ayo coba untuk cari informasinya tuh jangan cuma lewat sosial media aja kayak gitu ya. Mungkin bisa tanya ke si A, si B yang lebih berpengalaman, cari mentor kayak gitu. Kita perlu menjelaskan konteksnya dulu kayak kenapa sih ini gitu ya. Kenapa sih hal tersebut itu penting untuk kamu lakukan. Kenapa cari informasi itu gak boleh cuma di sosial media aja kayak gitu. Karena mungkin ya sebenarnya kamu akan lebih terinspirasi gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang kamu dengarkan dari orang-orang yang pada akhirnya kamu memutuskan untuk discuss sama mereka kayak gitu. Nah, itu salah satu sampelnya, salah satu contohnya kayak gitu. Lalu lanjut ke experience, pastinya kayak gitu ya. Experience ini adalah melibatkan mereka secara aktif. Dan di sini tuh tidak hanya terjun ke lapangan dan mereka memonitor gitu ya. Kalau bisa, mereka ya difasilitasi untuk bisa discuss kayak gitu. Terus ada simulasinya. Kalau dalam konteks training dan pembelajaran itu ya role play kayak gitu ya. Atau bahkan mereka ini di-prepare untuk diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah project kayak gitu. Nah, itu akan sangat bagus sekali karena pada akhirnya kita bisa melihat karakternya Gen Z itu sebenarnya seperti apa sih kayak gitu. Karakternya si Gen Z ini gitu ya. Si Gen Z yang kita lagi coba untuk develop kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di eh, pendidikan itu banyak memberikan studi kasus juga. Jadi memang ada kasus nyata yang membuat mereka tuh akhirnya mau gak mau untuk berpikir gitu ya. Oh ternyata ini ada real case nih. Gimana sih caranya supaya case ini bisa solve atau tidak terjadi lagi kayak gitu. Lalu yang terakhir gitu, baru eh, harapannya gitu ya setelah kita mendesain pembelajaran dari menjelaskan ini tuh harusnya penting buat kamu karena kenapa gitu ya. Terus kita buat desain activity-nya supaya mereka merasakan atau kita terjunkan mereka ke lapangan. Mereka tuh bisa kita ajak untuk reflection tadi. Mereka bisa dapat insight yang sifatnya insight itu tidak dari orang lain. Jadi tidak dari kita sebagai pembina atau sebagai pimpinan. Tapi itu memang dari diri mereka sendiri. Dan ini gitu ya, ketika mungkin kalau dari pengalaman saya gitu ya, ketika pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang saya bina ini merefleksikan sesuatu gitu ya, itu terlihat jelas gitu, ada perspektif baru dan itu membuat saya juga belajar. Gitu. Oh ternyata dia punya pandangan seperti ini ya, which is itu adalah pandangan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dari situ juga saya banyak belajar. Dan ini gitu ya, penting bagi kita ketahui karena apa? Mungkin biasanya kita tuh banyak menerimanya atau mendesain activity-nya tuh lebih kepada ini tuh penting dulu gitu. Jadi kayak insight, kalau misalkan kamu, kita berangkatnya dari insight gitu ya, bukan dari konteks. Kita berangkat dari kalau kamu, kalau misalkan kamu gak mau bersosialisasi, nanti kamu ini loh, apa susah loh untuk dapat dapat informasi yang valid, susah loh untuk bisa eh, mengolah mengolah data atau membuat sebuah project kayak gitu. Jadi kita udah di awal tuh udah langsung ngasih tahu based on pengalamannya kita nih. Kalau misalkan kita nggak melakukan itu ya kedepannya resikonya kayak gini kayak gitu. Nah itu sebenarnya akan membuat pandangan kalau misalkan Gen Z ini yang kayak lah ya itu kan Anda gitu. Ya aku mah beda gitu. Maksudnya aku juga pengen tahu ini relevan buat aku tuh apa kayak gitu. Nah, kalau kita berangkatnya dari insight-nya kita gitu ya, berangkatnya dari apa yang sudah kita alami, itu akan membuat mereka jadi berpikir gitu. Ya, sebenarnya ini tuh pentingnya buat saya atau buat Anda kayak gitu, sebagai pimpinan atau pembina. Jadi, anggapannya experience ini tetap menjadi sesuatu desain pembelajaran yang kita taruh di tengah, karena pasti Gen Z itu butuh gitu ya, activity-activity, butuh pengalaman, tapi jangan sampai kebalik antara konteks dan juga insight kayak gitu. eh, Jangan sampai ini tuh menjadi sesuatu yang
terlihat seakan-akan ini tuh penting untuk diri kita sebagai pimpinan atau pembina, tapi sebenarnya kita mau ngarahin mereka kalau misalnya ini tuh penting juga untuk mereka. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya dari semua hal tadi, saya ingin menyampaikan kalau misalkan kita gitu ya, kalau misalkan kita memimpin Gen Z atau kita berpartneran dengan Gen Z kayak gitu ya, anggapannya kita harus sama-sama menyadari entah kita juga Gen Z atau mungkin kita Gen Y, Gen X kayak gitu, kita tuh adalah fasilitator eksplorasi apapun gennya kita. Jadi anggapannya eksplorasi ini tuh tidak berhenti eh, ketika mungkin kita merasa Gen Z, ketika ada label-label yang membuat kita merasa oh Gen Z itu emang kayak gini loh kayak gitu. Gen Z itu emang nggak bisa fokus gak sih? Kalau misalnya kita sudah mulai melabelkan itu dan kita menyerah gitu ya pada akhirnya, kita nggak mau memiliki mindset kalau misalnya Gen Z ini sebenarnya bisa kayak gitu, ya itu akan cukup sulit untuk mengarahkan. Jadi anggapannya mari kita semua gitu ya berpikir kalau misalkan ya kita ini adalah sama-sama fasilitator untuk eksplorasi, eksplorasi diri kita sendiri dan membantu Gen Z yang entah kita sedang pimpin atau sedang berpartneran dengan kita untuk explore juga gitu. Karena balik lagi ya, Gen Z itu cara belajarnya sebenarnya beragam. Cara belajarnya beragam, jadi mereka ya sebenarnya bisa-bisa aja melakukan eh, banyak hal kayak gitu. Jadi kita jangan sampai menutup menutup membuat label dan menutup mata kalau misalnya Gen Z itu ya sebenarnya sulit kayak gitu. Oke. Dan highlightnya juga pastinya gitu ya, Gen Z itu potensial kalau kayak gitu. Menurutku paling potensial. Kenapa? Karena ya inilah yang menjadi salah satu resource yang mendorong nanti ke depannya. Kalau kita berhasil mengoptimalkan Gen Z ini, pada tahun 2030 Gen Z ini berhasil gitu ya menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya orang-orang yang memang memberikan impact gitu yang baik untuk masyarakat untuk Indonesia kayak gitu. Jadi jangan sampai dengan semua label yang ada kita langsung bilang ah ini nggak bisa nih orangnya kayaknya sulit nih, nggak bisa diandelin nih, jangan sampai seperti itu karena pada dasarnya setiap orang itu perlu cara proses yang berbeda-beda. Gen Z ini ya prosesnya itu dengan tiga hal tadi gitu ya. Dan itu memang nggak bisa yang instan, anggapannya seperti itu. Kalau mereka ingin belajar instan gitu ya, kita sebagai fasilitator eksplorasinya ya mau nggak mau harus memproses mereka pelan-pelan kayak gitu. Oke, lalu di sini itu juga ada insight yang ingin saya bagikan. Ini juga dari buku. Itu mengenai pengelolaan talent gitu ya untuk Gen Z itu seperti apa. Mungkin ini menarik karena pada dasarnya kita tuh sering kayak tes-tes kepribadian gitu ya. Jadi semuanya tuh by assessment kayak gitu-gitu. Atau mungkin kalau di psikologi kayak di SC dan lain-lain. Kita fokusnya tuh kepada assessment-assessment aja. Nah, tapi gitu ya, di sini di dalam buku ini tuh diceritakan mengenai sebenarnya tuh nggak cuman itu aja loh yang bisa kita lakukan. Jadi ada tahapannya. Nah, yang pertama itu pastinya mengenai stimulation gitu ya. Di sini kita mengarahkan Gen Z gitu untuk melihat sebenarnya di dunia ini gitu ya, ada kasus-kasus apa aja sih gitu. Apa yang sedang terjadi, anggapannya kayak gitu. Dan membuat mereka pada akhirnya untuk berpikir ke dalam diri mereka sebenarnya mereka ini bisa terlibat dalam hal apa. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan pada saat nanti mereka mengeksplor minat dan pengalamannya mereka. Nah, dalam masa seperti itu kita bisa barengi dengan assessment. Nah, kita memberikan project, dalam project-project yang mereka sedang kerjakan itu, ya kita eh, intens gitu ya memberikan feedback dan juga mengajak mereka berefleksi. Dan yang paling penting itu adalah developmentnya. Jadi tidak berhenti hanya di membuat mereka mengerti, oke ternyata kamu kurangnya di A, kurangnya di B, kamu perlu lebih A, lebih B, tapi bagaimana kita itu mengajak si Gen Z ini ya untuk develop dengan cara ya mereka harus punya action plan gitu ya. Mereka ke depannya setelah tahu mereka kurangnya di mana, mereka mau ngapain berarti habis itu.
Nah, action plan ini tuh pastinya kita ajak untuk supaya hmm, mereka itu gak cuman menulisnya gitu ya, atau memikirkannya, tapi ya benar-benar dilakukan. Nah, maka dari itu penting banget gitu ya, kita punya mentor atau coach gitu ya. Kalau di coach itu berarti yang di coachy, kalau mentor itu berarti si mentee kayak gitu. Itu penting kayak gitu. Kenapa? Karena anggapannya kita balik lagi kayak fasilitator eksplorasi yang sebelumnya, kita membantu mereka untuk melihat apakah action plan-nya itu sudah dijalankan dan prosesnya sampai mana kayak gitu. Anggapannya kita ini membantu untuk ya menemani proses journey-nya mereka, journey belajarnya mereka kayak gitu. Dan ini akan sangat baik kalau misalkan mereka itu bisa menjalankannya dan mengimplementasinya di lingkungan atau di tempat di mana mereka berada. Jadi terlihat gitu ya progresnya. Pastinya gitu ya, rekan-rekan semua, ini tuh bukan sesuatu yang terlihat secara 1 bulan kayak gitu. Tapi bisa dijamin dalam 1 bulan itu pasti ada progresnya kayak gitu. Walaupun setiap orang yang nanti kita arahkan itu mungkin progresnya ya nggak secara ukuran yang pasti beda-beda kayak gitu. Tapi penting banget untuk bisa kita coba untuk terapkan karena anggapannya kita tuh nggak membiarkan calon pemimpin masa depan ini menjadi sia-sia gitu ya. Cuman sebagai bekerja, terus kita juga cuman mengeluh, ah ternyata Gen Z nggak bisa A, nggak bisa B. Tapi kita nggak mau untuk mencoba mendesain dan mengelola mereka kayak gitu. Kita tahu nih, kalau misalkan di 2030 sampai 2045 nanti, mereka lah yang akan memimpin kita. Gitu. Tapi kita juga nyerah sama mereka karena kita juga nggak ngerti sama cara pikirnya gitu. Nah, desain pengelolaan ini gitu ya, itu akan membantu kita gitu ya untuk mempersiapkan mereka juga. Dan pastinya eh, dengan harapan ketika mereka juga mulai memahami, mereka bisa menyalurkan ini ke eh, orang-orang di sekitarnya atau bahkan ketika mereka menjadi pemimpin nantinya, mereka menyalurkan ini ke timnya mereka kayak gitu. Saya yakin semuanya di sini pingin gitu ya punya ekosistem dalam bekerja gitu ya. Itu yang benar-benar membantu kita untuk mengenal diri kita dan mengembangkan diri kayak gitu. Nggak cuman yang anggapannya tuh oke kerja 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 kayak gitu, terus lebur gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi kita juga pingin supaya ya dalam pekerjaan yang kita lakukan kita berkembang. Nah sebenarnya itu adalah salah satu isi hatinya Gen Z juga gitu ya. Mereka tuh pingin gitu loh dalam mengerjakan yang mereka lakukan itu ada impact-nya kayak gitu. Ini isi hati Gen Z atau isi hati saya ya gitu sebenarnya. Tapi maksudnya secara perspektif gitu dalam bekerja, saya pun juga merasa seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada begitu banyak gitu ya hal yang bisa kita dalami tentang Gen Z ini, ternyata Gen Z yang dari 97, 98 sampai 2012 ini tuh ada fase-fasenya juga gitu. Karena kalau misalnya saya bilang mungkin karena pengaruh COVID kayak gitu ya. Jadi mungkin dari cara saya melihat sih sebenarnya ini didiferensiasi jadi kayak Gen Z senior sama Gen Z junior kayak gitu. Sebenarnya gitu ya, bukan Gen Z senior sama Gen Z junior ini menjadi sesuatu yang kayak oh berarti Gen Z ini ada lagi gitu ya. Enggak, cuman karena COVID itu sebenarnya cukup mempengaruhi banyak sih perbedaannya. Kalau misalkan gitu ya, rekan-rekan di sini bisa menemukan Gen Z yang, oke, mungkin salah satu hal yang apa sih sebenarnya yang kita rasa Gen Z itu kurang gitu. Misalnya mereka tuh, ya itu tadi, pinginnya cepet, terus multitasking, terus kayak susah fokus, terus nah, tiba-tiba nih kita ketemu sama Gen Z yang, wah ini kayaknya rajin banget gitu ya. Mereka bisa bisa diminta untuk fokus terhadap satu pekerjaan, selesai, terus dikasih lagi, selesai kayak gitu kan. Jadi nggak yang molor-molor deadline. Nah, kita tuh langsung takjub kayak gitu. Nah, itu kita bisa sebut gitu ya, rare Gen Z. Gen Z yang rare banget gitu ditemukan. Karena anggapannya kok kayaknya udah menyentuh ekspektasinya kita kayak gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, ya faktanya banyak yang karena namanya rare Gen Z, berarti masih banyak nih Gen Z yang tidak rare kayak gitu. Jadi itulah PR kita untuk mendevelop Gen Z yang mungkin
eh, tidak rare ini kayak gitu. Oke, nah mungkin untuk mengakhiri kayak gitu ya, buat kita semua Gen Z maupun yang Gen X, Gen Y ataupun baby boomer kayak gitu. Sebenarnya dari sharing hari ini tuh saya pengen share tentang ini gitu ya. Itu intinya cuma satu. Sebagai Gen Z gitu ya, saya juga berharap pastinya saya dibantu oleh generasi-generasi yang di atas saya gitu untuk bagaimana sih saya tuh bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi buat kita satu sama lain gitu ya dari perspektifnya selain Gen Z itu juga harusnya punya perspektif untuk bisa melihat Gen Z ini sebagai sesuatu yang bisa didevelop dengan baik. Jadi kita jangan merasa cepat puas gitu ya terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan bagi kita sendiri si Gen Z ini ataupun bagi pemimpin-pemimpin yang non Gen Z yang merasa gitu mungkin yang dilakukan itu sudah cukup baik karena pada dasarnya kita semua pasti akan terus belajar sampai dengan usia kita nantinya kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Gen Z itu menjadi em, sebuah eh, proyeksi untuk kita tuh melihat juga ke dalam diri kita gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya kita tuh bisa gak sih agile terhadap dunia ini kayak gitu. Karena kan ini aja habis Gen Z udah muncul Gen Alpha kayak gitu ya. Jadi ya nggak tahu deh nanti ada Gen apa lagi kayak gitu. Jadi mau nggak mau gitu ya dengan semua perubahan yang ada di dunia ini, ya Gen Z ini menjadi salah satu human yang cukup unik untuk kita bisa pelajari dan mengajarkan kita untuk agile terhadap eh, dunia ini terkhususnya mungkin dalam desain pembelajaran kayak gitu. Karena ntar lagi nih Gen Z akan mendominasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita seminarnya tentang Gen Z, mungkin ke depannya kita akan seminar tentang Gen Alpha kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sharing pada malam hari ini. Kiranya rekan-rekan semua di sini bisa mendapatkan insight gitu ya. Mungkin eh, bisa reach out juga kalau misalkan mau discuss lebih tentang hari ini gitu. Karena kita sama-sama belajar ya di Instagram ataupun email kayak gitu. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke Bila. Oke, terima kasih banyak Kak Alsa sudah mengupas tuntas ya ini mengenai gimana sih Gen Z itu belajar, gimana sih Gen Z itu memandang terkait cara mereka itu berpikir, belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oke Kak Alsa. Tadi Kak Elsa menyinggung terkait gen alpha ya. Dan ini Kak Elsa, ternyata setelah gen alpha tuh udah muncul namanya gen beta. Itu muncul di tahun 2025 kemarin. Jadi kita siap-siap aja ya setelah huru-hara gen Z, gen alpha, terus gen beta seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, mungkin setelah pembahasan kita tadi ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silakan kita buka selebar-lebarnya ya kalau teman-teman mau diskusi pada webinar kali ini. Boleh open mic, juga boleh kalau malu-malu, biasanya kan Gizi kan malu-malu gitu ya. Boleh lewat chat gitu lah, kolom obrolan. Yuk, sambil ditunggu. Karena kan pasti eh, karena aku sebagai Gen Z juga ini Kak Elsa, aku merasa materi ini cukup relate ya dengan kehidupanku sehari-hari. Mulai dari apa itu Kak tadi terkait Gen Z itu ngerjainnya itu belakangan. Gen Mhm. Z itu suka mepet deadline. Nah itu relate sekali dengan aku gitu Kak. Mungkin Karena Kak mungkin Elsa orangnya gimana nih? ya ya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kan berarti kan tergantung dari bagaimana Gen Z itu bisa melihat urgensinya ya. Mungkin kalau misalkan buat pimpinan ya itu penting banget nih, tapi si Gen Z-nya masih ngerasa atau kalau bahasanya tadi sebelumnya di awal-awal kan kayak, duh mood gue belum ini buat ngerjain kayak gitu. Ya Iya. akhirnya ya mepet kayak gitu. Tapi sebenarnya Gen Z itu perlu loh diarahin, maksudnya kayak
impact kalau misalnya kalian ngerjain mepet itu apa sih gitu. Karena kan pasti segala sesuatu yang oke ada lah ya orang yang bilang kalau misalkan ngerjain sesuatu itu otaknya lebih lancar kayak gitu. Tapi belum tentu lancar terus yang dituangkan itu yang terbaik gitu. Jadi memang ada waktunya untuk kita tuh bisa ngerti kalau misalkan kita ada waktunya untuk ngajarin si Jay ini supaya ngerti gitu ya. Kalau misalkan kita prepare, kita planning itu malah hasilnya lebih baik lagi gitu. Tapi ya balik lagi ya gitu. Kalau misalkan mereka ngerasa ini belum terlalu urgent, mereka kayak ngerasa ya ini eh, nanti dulu lah ini ada yang lebih fun, ada yang lebih harus gue urus gitu. Ya udah mereka ngerjainnya yang mepet kayak gitu. Jadi memang kalau dari aku tuh lebih ke penyampaian value dan reminder terus ya. Ya effort sih kayak gitu. Juga dari diri kita sendiri ya, kamu mau berubah apa enggak gitu ya. Betul. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Kak di kolom chat. Ada dari Kak Azari. Apakah ciri-ciri Gen Z yang tadi itu udah menjadi persepsi umum di masyarakat ya Kak? Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau misalkan dari aku pun menjawab yang tadi gitu ya. Kenapa sih kok aku menuliskan 4 hal yang tadi? Yaitu sebenarnya based on ngobrol-ngobrol gitu sama ya aku yang nge-scroll sosial media untuk cari yang memang kontennya tuh tentang Gen Z kayak gitu ya. Dan aku mensummary itu menjadi 4 hal itu. Nah, jadi kalau misalkan apakah itu sudah menjadi perspektif atau persepsi yang umum, sepertinya sih iya kayak gitu ya. Jadi eh, aku tuh sebenarnya cukup sedih gitu ya kalau misalkan itu akhirnya menjadi oke itu sudah menjadi perspektif umum, tapi harapannya gitu ya kita pun sebagai Gen Z itu bisa memperlihatkan kalau perspektif itu tuh ya nggak sepenuhnya benar gitu. Oke, mungkin kita majority kayak gitu. Tapi bisa jadi gitu ya dengan diri kita yang eh, lebih mau maksudnya adalah keinginan untuk membuktikan kalau sebenarnya kita tuh gak kayak gitu loh. Itu ya perlu ditunjukkan juga. Karena kalau misalkan kita pun udah di label kayak gitu dan kita juga nyerah, oh ya memang kitanya kayak gitu. Nah, itu akan terus menjadi sebuah label, sebuah persepsi gitu ya. Kalau memang Gen Z itu seperti itu. Padahal kan seharusnya, balik lagi, Gen Z ya sebenarnya potensial. Gen Z punya hal-hal yang mereka itu bisa kembangkan kalau diarahkan. Nah, cuman kita belum nemu aja gitu, caranya seperti apa kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, tapi jangan sampai gitu ya, teman-teman Gen Z yang ada di sini tuh ngerasa kalau misalkan label-label yang tadi tuh dihidupi gitu ya di dalam kehidupan. Karena kalau misalnya sampai dihidupi gitu ya, waduh, ya itu berarti benar-benar menunjukkan kalau misalnya kita nyerah sih sama Gen Z terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Jadi tetap harus mau berjuang gitu ya, membuktikan kalau misalnya kita tuh gak seburuk itu kok, kita tuh bisa kayak gitu. Mungkin itu sih Bila, semoga menjawab kayak gitu. Oke, Kak Alsa. Itu ya Kak Azari, apakah bisa diterima? Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Alsa dari Kak Merin. Kak Alsa, saya mau tanya. Kak Alsa, ini kan perannya sebagai karyawan yang juga pernah mengikuti training di perusahaan. Di sisi lain, Kak Alsa juga berperan untuk mendesain metode training untuk mahasiswa yang Gen Z. Menurut Kak Alsa, apa sih yang perlu diubah oleh perusahaan dalam melakukan training untuk karyawan-karyawannya yang sekarang mungkin mulai didominasi dengan Gen Z? Seperti itu. Silakan dijawab Kak Alsa. Oke, em, sebenarnya eh, kalau misalkan mau dibilang desain, oops sorry, wait, oke, kalau misalkan mau dibilang apa yang harus diubah, itu lebih kepada ya itu desain activity-nya sih. Jadi kan anggapannya orang, aku sebagai orang yang di sini gitu ya, staff di tempat bekerja ini tuh mengikuti training-training kayak waktu ini
Jadi dalam 1 tahun itu dalam 1 semester kita tuh ada 2 training untuk departemennya kita sendiri. Nah kemarin itu kita ada training mengenai financial dan juga eh, financial dan juga lupa nih satunya lagi apa ya? Iya, anggapannya financial tapi satu yang tentang pengembangan diri. Jadi dari salah satu agensi kayak gitu ya. Terus ada kayak share mengenai tools pengembangan diri. Kalau misalnya teman-teman tahu itu Galup kayak gitu. Nah, maksudku dari dua dua training yang sudah aku ikuti gitu ya. Ini cukup unik. Kalau misalkan yang Galup itu kan kita tes dulu pasti, di-assess dulu. Nah, sebelumnya pasti ada intronya dulu. Ini penting untuk apa, kayak gitu. Terus kita assess, habis itu kita praktek, kita berdynamic. Itu waktunya cukup lama, sekitar 3 sampai 5 jam. Tapi itu fun, kayak gitu. Karena kita isinya tuh cuman 15 orang, kayak gitu ya. 15 orang untuk training Galup ini. Dan itu selama 3 sampai 5 jam itu nggak kerasa 3 sampai 5 jam karena memang secara fasilitatornya itu mendesain activity-nya fun, nggak cuma materi. Ada materinya gitu ya. Lama juga, tapi banyaknya itu di bagaimana kita berinteraksinya kayak gitu. Bagaimana kita coba untuk misalkan nih, strength kita salah satunya adalah suka berkomunikasi kayak gitu ya, pandai berkomunikasi. Nah, itu kita coba apply ke 15 yang ada sebagai peserta itu kayak gitu. Jadi cukup challenging terus kita dapat feedback dan lain-lain dan pasti proses akhirnya itu adalah merefleksikan itu kayak gitu. Nah, itu untuk training yang pertama nih. Nah, terus training yang financial ini gitu ya, kalau misalkan aku bisa ingat-ingat, itu kayaknya em, kita lakukan itu di Starbucks waktu itu. Nah, ini kenapa sih kok bisa di sana gitu ya, di tempat kopi kayak gitu ya. Itu karena sebenarnya ini permintaan dari trainernya juga gitu. Kenapa? Nah, dia tuh melihat kalau misalkan kita training apalagi tentang financial management gitu ya, di tempat yang kayaknya hawanya tuh kerja kayak berat banget gitu. Jadi coba dicari di tempat yang informal kayak gitu. Nah, jadi mungkin hal yang aku pikirkan itu adalah selain daripada bagaimana kita mendesain activity-nya supaya mungkin rangkaian training yang lama itu menjadi lebih meaningful kayak gitu ya, lebih implemented kayak ke masing-masing individu sama eh yaitu tempatnya sih. Nah, aku nih sebenarnya sebelum jadi speaker di sini tuh aku juga stalking gitu ya di KCI. Jadi kayak yang aku lihat bagaimana activity design yang dibuat sama KCI kayak gitu ya. Terus tempat-tempatnya juga kayak seru-seru banget. So aku sempat kontak nih kalau misalkan ke depannya aku mau pakai gitu bisa gak ya gitu. Itu udah mulai ada omongan-omongan kayak gitu. Karena menurutku cukup relevan ya kalau misalkan kita itu bisa punya activity yang memang ini tuh gak cuman tadi ya balik lagi kan mereka tuh butuh experience kayak gitu. Jadi mereka tuh merasakan eh, apa gimana sih team building itu, gimana sih cara kalau di aku berarti kemarin mengatur keuangan tuh toolsnya kayak gimana tuh kita langsung praktek kayak gitu. Terus yang Galup itu kan memunculkan lagi kalau misalkan aku tuh suka berkomunikasi, berarti gimana sih caranya aku mendeliver pesan dengan baik? Apakah ada feedback yang bisa aku kembangkan atau enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, akan sangat baik kalau misalkan kita tuh punya divisi atau mungkin selain daripada divisi gitu ya, mungkin awareness dari diri kita yang oh kita tahu nih kita butuh sesuatu yang menarik kayak gitu untuk lebih ngerasain gimana rasanya menjadi A menjadi B. Ya kita bisa usulkan sebagai Gen Z kayak gitu. Jadi kalau misalkan anggap aja di perusahaan kita nggak ada yang modelannya begitu ya, ya kita bisa coba propose kayak gitu. Dan pasti Gen Z gitu ya. Sebenarnya aku berpikir sih ketika
waktu itu aku ke sama anak-anak binaanku gitu ya. Ketika mereka mau propose something, kadang-kadang masih yang kayak kita butuh ini karena ini gitu. Jadi langsung ke solusinya. Jadi balik lagi ya, Gen Z juga harus belajar gitu untuk memahami gen di atasnya. Bagaimana mungkin kita nggak bisa langsung jumping ke solusinya kita butuh ini karena ini gitu, nggak bisa. Tapi kita harus ada apa, data kayak gitu mungkin. Atau mungkin ya permasalahannya yang konkret sehingga memang ketika nanti kita mempropose training itu ya kita disetujui kayak gitu. Nah, aku nih termasuk orang yang sebenarnya suka sama training-training gitu ya, dan kebetulan aku diajak beberapa kali itu ke training. Jadi aku punya salah satu tokoh yang menginspirasiku juga. Misalnya bukunya aku baca gitu ya. Jadi kayak em, bulan September, November tahun lalu tuh diajak gitu. Nah, sebenarnya bukan training yang kayak bergerak atau outbound, tapi ini materinya oke banget kayak gitu. Nah, itu pun untuk pergi ke sana itu aku harus nge-propose dulu. Kenapa gue harus ikut gitu? Kenapa aku harus diajak? Karena kan pada awalnya tuh yang pergi itu harusnya cuman pimpinanku aja gitu. Tapi aku pengen nih, duh boleh gak ikut gitu. Tapi eh, ditanya balik gitu ya, kenapa harus ikut kayak gitu. Jadi aku propose hal-hal yang pengen aku tahu dan pastinya action plan gitu ya. Ketika aku selesai training dari sana, aku tuh dapat akan ngapain sih, dapat apa dan akan ngapain kayak gitu. Dan akhirnya disetujui dan kita berangkat kayak gitu. Gitu sih. Jadi bercerita ya. Kira-kira seperti itu. Iya, nggak apa-apa Kak Alsa, kita sama-sama sharing gitu ya, berdiskusi. Oke. Ini mungkin Kak Merin, apa itu pegawainya tuh banyaknya Gen Z ya, jadi yang tanyain kan lebih ke, ke gimana sih caranya gitu. Oke Kak Alsa, kita lanjut ya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi nih Kak. Langsung saya bacakan ya Kak. Kak izin bertanya, dalam training Gen Z, bagaimana sih trainer tuh menentukan batas antara mana yang butuh adaptasi metode belajar dan mana yang butuh pembentukan disiplin belajar supaya tidak salah memanjakannya gitu. Oke. Nah, sebenarnya gitu. Jadi kalau dari aku, hmm, sebenarnya sempat kepikiran gitu ya. Kalau misalkan eh, di bidang pendidikan seperti ini, apakah namanya trainer kayak gitu. Sedangkan dari aku sendiri tuh melihatnya lebih kepada ya aku ini fasilitator eksplorasinya mereka kayak gitu. Tapi kalau konteksnya dalam trainer, mungkin kalau di aku coba hubungkan dalam pekerjaanku juga, sebenarnya lebih kepada aku itu eh, anggapannya di awal itu pasti ada yang namanya di sini ya bilangnya itu pretest kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu yang mau kita training itu tuh karakternya seperti apa, experience-nya itu sudah dalam ukuran apa, kayak gitu. Dan anggapannya kita jadi kalau mau mendesain materi, kayak gitu, mendesain materi atau mendesain activity itu ya tepat, karena ada datanya, kayak gitu. Kalau misalkan kita cuman anggapannya melihat dari bagaimana pimpinan gitu ya, bukan mendorong, pimpinan itu bilang, ini kayaknya karyawan saya ini semuanya eh, ini deh susah fokus, TikTokan terus ini kayaknya butuh pelatihan peningkatan fokus kayak gitu. Nah, belum tentu ya gitu ya. Kita juga harus coba tanya ke karyawan-karyawannya mereka gitu. Apakah benar sebenarnya mereka tuh lebih suka TikTokan dan susah fokus, jadi suka ke distract gara-gara TikTok atau ada hal yang lain kayak gitu. Nah, dari situ seharusnya kita bisa lebih spesifik sih untuk em, membuat metode-metode yang tepat gitu buat mereka. Jadi yang butuh adaptasi metode belajar dan yang butuh pembentukan disiplin kerja. Sebenarnya kalau dua hal ini, kalau misalnya ini terjadi di aku, itu akan aku jadikan satu rangkaian. Jadi mungkin lebih kepada ya oke, ada kebutuhan nih ternyata
mereka butuh adaptasi metode belajar dan pembentukan disiplin kerja kayak gitu. Ya sudah, aku akan membuat desain yang memang ini tuh bisa membuat mereka tuh saling mengerti kalau dua-duanya itu penting kayak gitu. Tapi tetap perlu based on data ya, maksudnya supaya dalam mendesain activity kita tahu nih yang lebih mana yang lebih butuh kita desain lebih masif gitu untuk diinfokan kepada mereka kayak gitu. eh tapi biasanya Gen Z itu anti data ya. Jadi kayak mereka tuh kayak yang kalau ngeliat data tuh langsung kayak aduh, aduh pusing Aduh kepala pusing gitu. gitu. Bener banget lagi Kak. Jadi ya mau gimana ya kalau misalnya kita sudah ada di bidang yang memang ngetrain, mau nggak mau kita perlu akui kalau misalnya kita berurusan sama data-data itu. Karena itu akan sangat-sangat menjadi sesuatu akar yang solutif untuk kita mendesain metode training yang tepat kayak gitu. Oke gitu ya. Jadi terjawab ya Kak Vina ya. Semoga menjawab. Yes. Tapi ini Kak aku kepo nih ya. Eh, Menurut Kak Alsa nih, bener nggak sih? Kak Alsa setuju nggak sih kalau Gen Z itu ada label tuh kayak mental Yupi lah, mental apa itu strawberry lah, kayak gitu loh Kak. Ya, Kak Alsa setuju Hmm, nggak dengan eh, ada celotehan seperti itu nih? ini kalau salah jawab viral gak ya? Enggak kok Kak. Enggak ya. Itu juga ya, ya sebenarnya ada gitu mahasiswa kan jadinya ada gitu Gen Z yang kayak gitu, tapi kan tidak semua balik lagi ya. Kenapa kok pertanyaannya tuh sebenarnya simpel aja. Kenapa kok sampai mereka tuh bisa dibilang mental Yuppie atau mental strawberry kayak gitu. Nah itu yang kita sebagai Gen Z dan juga Gen yang lain selain Gen Z itu perlu mendalami, itu perlu berpikir, perlu mendevelop gitu. Jangan sampai cuma gara-gara dibilang kayak gitu, akhirnya kita ya udah melabeli itu kalau misalnya mereka beneran gen mental Yuppie Mental gitu. Yupi. Mm-mm. Oke Kak, terima Itu kasih ya sih. Kak. Ini teman-teman, ini daftar hadir sudah dikirim ya. Mungkin teman-teman silakan absen dulu, nanti baru balik lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Kak. Ini ada satu lagi dari Kak Azari lagi. Ini Kak Azari nampaknya tuh sangat 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 kritis ya. Kak, tolong berikan tips menghadapi atasan dari Gen X yang orangnya tuh kolot banget. Susah banget ngerti bagaimana Gen Z bekerja dan pola kepemimpinannya tuh otoriter, selalu ingin dituruti. Nah, mau tetap stay nggak cocok, mau keluar cari kerjaan itu nggak mudah. Ini kayaknya banyak dialami sama Gen Z yang ada di luar sana nih Kak. Mohon petunjuknya nih Kak. Mohon jawabannya. Oke, aku berdoa semoga atasanku nggak ada di sini. Karena pimpinanku juga Gen X kayak gitu ya. Tapi mungkin oke, kalau ini kayak kasusnya luar biasa ya. Otoriter, Banyak kolot ya kayak Kak. gitu. Oke, mungkin kalau dari aku eh, jujur aja gitu ya, karena atasanku di sini juga termasuk Gen X kayak gitu. Itu cukup challenging buat aku yang mungkin kayak perlu apa ya? Maksudnya em, hmm, tiba-tiba nih berpikir dulu nih ya cara menata bahasanya nih. Benar, biar tidak salah. Tidak salah singgung ya Kak. Iya, mungkin kalau misalkan dari aku sebenarnya oke, yaitu balik lagi ya. Kita melihat kayak Gen Z yang di label kurang fokus. Tidak tidak bisa fokus gitu, cepat ke distract. Nah, mungkin Gen X itu juga terlabel kayak misalkan kolot lah, kayak gitu kan. Susah banget gitu untuk mengerti polanya Gen Z. Terus ya kepemimpinan otoriter, pengen diturutin kayak gitu. Em, menurutku, ya eh, sebagai Gen Z gitu ya, harusnya Kak Azhar ini Gen Z ya. Itu perlu melihat, aku mau bilang
bicara dari hati ke hati kok romantis banget gitu. Enggak juga ya. Maksudnya kayak eh, jujur aja pertama kali section headku gitu, atasanku masuk gitu ya. Itu dia orangnya takut banget kan. Wah, gila. Aku yang kayak, waduh, ini aku yang bekerja sesuai mood, gimana nih gitu ya. Bekerja sesuai mood harus adjust sama section headku yang memang kerjanya takut banget gitu. Tapi di lain sisi gitu, aku tuh banyak belajar juga gitu dari atasanku. Yang mana dari dia yang takut itu mengajarkanku kalau misalnya gitu ya, aku kerja itu ya harus benar-benar maksimal kayak gitu. Harus paham kalau misalkan anggapannya kayak gini, kita itu pasti setiap hari gitu ya, siapapun kita ketemu sama orang gitu, itu kita tuh pasti dinilai. Ya, entah apapun penilaiannya kualitatif, kuantitatif kayak gitu ya. Tapi kita tuh pasti dinilai. Dan itulah yang harusnya kita pahami. Jadi kita mau untuk melihat kalau misalkan atasan kita ini punya sifat yang seperti itu, ya mungkin dia tuh ada sesuatu yang dia lihat lebih jauh daripada kita, kayak gitu. Dia dia melihat itu sebagai sesuatu yang kayak kamu ke depannya kalau kamu melakukan seperti ini, impact-nya tuh akan kayak gini. Jadi vision-nya lebih jauh kayak gitu. Nah, sedangkan kita masih belum bisa melihat itu karena mungkin dalam eh, sehari-hari gitu ya kita masih cenderung untuk ya melihat apa yang ada di depan kita dan kita berusaha untuk mengerjakan itu gitu. Dan sedangkan si atasan kita ini punya perspektif yang lebih jauh, punya penilaian yang lebih jauh. Mereka memandang lebih jauh kayak gitu. Harapannya hmm, juga pasti anggapannya tuh dia punya harapan yang lebih besar lah kayak gitu. Jadi ke depannya kalau misalkan kita menghadapi atasan yang seperti itu, mungkin sebenarnya kita perlu mengubah perspektif aja sih. Kalau misalkan yang dia inginkan tuh juga pasti yang terbaik kayak gitu. Dan sebagai Gen Z pun juga harus mau dibentuk, harus mau belajar, harus mau melihat kalau misalkan sebenarnya itu tuh adalah sesuatu yang challenging gitu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang membuat kita menyerah. Biasanya kayak gitu nggak sih? Contohnya mungkin aku tuh tertarik banget sama kata-katanya Kak Gila yang bilang kalau misalkan malu on mic bisa bisa di chat aja gitu. Nah, itu kan sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya kita tuh nggak tahu ya kalau misalkan kenapa sih Gen Z itu lebih suka PC kayak gitu. Nah, sama, kenapa sih kok Gen X itu otoriter kayak gitu. Kenapa sih kok kayak kelihatannya tuh selalu mau diturutin aja gitu. Itu karena ada gaya komunikasi yang sebenarnya beda. Nah, sebenarnya kalau mau belajar kayak gini tuh aku punya em, semacam rekan kerja, dia itu di jurusan komunikasi. Aku pernah sharing-sharing sih sama dia tentang gaya komunikasi setiap gen kayak gitu kan. Nah, menurutku ini cuma perbedaan gaya komunikasi aja. Jadi ada perbedaan gaya komunikasi dan pada akhirnya karena dia pimpinan gitu ya, ada tuntutan ekspektasi yang tidak terdeliver dengan baik. Kalau aku sih lebih kepada ya coba untuk agile, coba untuk eh, komunikasikan sebenarnya apa yang dipikirkan. Kecuali ya kalau misalnya ketika kita mengkomunikasikan dia itu benar-benar yang tanggapannya jelek banget. Nah itu ya tidak benar sih kayak gitu kan. Sudah tidak benar, kamu tidak akan berkembang gitu. Kalau aku sih bilangnya mungkin ya bisa jadi eh, memang cari pekerjaan lain. Tapi kalau misalkan dia masih mau mendengar, karena atasanku pun seperti itu gitu ya. Aku mengeluarkan apa yang aku rasakan kayak aku bilang, C, kayak gitu. Boleh gak? Ini aku kerjakan nanti. Karena aku masih ada deadline yang ini. Aku jelaskan konteksnya dan lain-lain. Ya, dia bisa lebih paham kayak gitu. Jadi memang lebih ke kayak bagaimana kita melihat perspektifnya si Gen X sebagai atasan ini lebih jauh aja. Karena kita belum ada pengalaman dan arah ke sana, ya kita coba deliver apa yang coba kita pikirkan kayak gitu. Ini cukup unik sih pertanyaannya. Aku jadi penasaran ya gitu ya. Kalau misalnya nanti aku tanyakan ini ke section headku gimana gitu. Penasaran. Intinya kita harus mengambil sisi positifnya dulu ya Kak dari bos kita gitu atau atasan kita yang masuk di generasi X gitu.
Nah, benar. agak tersentil ini ya sebagai Gen Z. Terima kasih ya Kak Azari untuk pertanyaannya yang luar biasa. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir Kak Elsa untuk penutup webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Elsa telah em, mendampingi kita semua, belajar bersama, Oke. sharing pengalamannya Kak Elsa juga yang mungkin kita Iya, iya. belum merasakan itu sehingga kita tahu oh ternyata seperti itu, kayak gitu. Mungkin Kak Elsa ada apa ya namanya nasihat tetua gitu ya untuk Gen Z ini untuk memotivasi kita untuk yang pertemuan malam hari ini. Oke. Petua. Kayak semangat gitu loh Kak untuk menyemangati kita gitu aja. Oke. Mungkin aku malam hari ini juga belajar gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita itu mencoba untuk adaptasi juga sama lingkungan sekitar kita yang yang pimpinannya itu bukan Gen Z kayak gitu. Atau bahkan kita punya partner Gen Z juga nih. Jadi kebetulan kita relate. Tapi eh, maksudku aku tuh cuman pingin mengingatkan gitu ya kepada Gen Z gitu. Kalau misalkan jangan sampai label-label itu membuat kita itu menjadi berhenti belajar. Karena pasti di dalam diri kita tuh ada keinginan untuk supaya kita tuh bisa menemukan diri kita tuh apa sih sebenarnya yang kita mau. Kalau misalkan kita menyerah gitu ya sama label yang diberikan, sebenarnya itu adalah salah satu challenge juga buat aku karena di sini tuh aku lagi belajar tentang Gen Z itu biasanya takut gagal. Nah, sekali gagal dia tuh gak berani coba lagi. Nah, sebenarnya kita harus punya prinsip, harus punya mindset gitu ya. Kegagalan itu adalah salah satu hal untuk kita tuh bisa belajar lagi kayak gitu. Maksudnya kayak anggaplah kita mau buat kue gitu ya. Kita lomba kue buat kue gitu. Kita udah 10 kali lomba buat kue tapi gagal. Nah, terus kita mau ikut lagi nih yang ke-11 kali tapi takut gitu ya. Aduh, udah 10 kali udah pasti kalah. Tapi kamu tahu dari mana sih kalau misalkan yang lagi ikut lomba bikin kue itu juga sebenarnya jago-jago. Siapa tahu mereka juga baru pertama kali kayak gitu. Baru pertama kali ikut lomba bikin kue. Jadi sebenarnya yang punya potensial lebih unggul gitu ya, lebih bisa menang itu siapa sih? Kamu dong yang udah eh, buat ikut lomba kue walaupun gagal 10 kali gitu ya. Ikut lomba kue yang ke-11 kali. Jadi sebenarnya ya harus mau diproses. Karena kalau misalkan udah takut gagal duluan, terus akhirnya kita coba yang lain, ya jadi kayak stuck gitu loh. Terus kita jadi nggak ngerti sebenarnya arahnya tuh kita mau kemana. Padahal harusnya kita mau terus diproses dengan kegagalan-kegagalan. Itu part of belajar. Jadi gagal itu sama dengan belajar. Jadi jangan mau sampai ada yang jadikan itu sebagai challenge lah. Maksudnya kayak, oh si atasanku atau partner kerjaku ini kok sulit banget. Cari tahu apa yang menjadi kendala, coba proses itu sebaik mungkin, jangan nyerah gitu ya. Karena kamu nanti akan lebih handle-nya tuh lebih jago gitu nanti ke depannya. Kalau misalkan bahasanya sekarang tuh kamu lebih resilience, nah lebih tough, lebih tangguh lah. Jadi lebih kelihatan sebenarnya kamu tuh potensial di hal itu. Semangat ya buat teman-teman Gen Z dan juga mungkin ada yang nggak Gen Z juga di sini dalam menghadapi Gen Z ini untuk bisa mendesain pembelajaran yang membangun untuk si Gen Z ini. Itu aja sih. Terima kasih Kak Elsa. Untuk Kak Elsa juga tetap semangat ya. Oke, teman-teman, sebelum aku menutup webinar pada malam hari ini, mungkin kita bisa eh, foto bersama terlebih dahulu ya buat dokumentasi. Ya, oke. Untuk untuk foto ini ada 3 kali tag, akan saya hitung. Oke, aku mulai. Silakan on cam semuanya, tunjukkan wajah sumringah kalian. Yuk, ini baru 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 1, 2, 3, 4, baru 4 yang on cam. Yuk, on cam yuk teman-teman, eh, biar bisa kami dokumentasikan gitu ya. Akhirnya kita upload di IG-nya KCI. Oke, udah siap teman-teman? Oke, saya hitung ya.
Tiga, dua, satu. Mungkin Kak Alsa ada gaya gaya gimana gitu Kak? Betul gak sih Kak? Oke, mungkin gaya gimana ya? Gaya gimana ya Kak ya? Oke, gaya bebas deh, gaya bebas Gaya ya. bebas aja. Gaya bebas aja. Oke, gaya bebas yuk. Oke, kita buat muka love. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi, gaya bebas lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Alsa. Oke, untuk sebagai penutup webinar ya ini, saya meng-highlight beberapa poin, poin utama bahwa Gezi itu memiliki proses dan kecepatan belajar yang unik. Nah, sehingga pendekatan personal ataupun secara praktik dengan pengalaman itu jauh lebih efektif daripada melabeli kita ini sebagai yang Gen Z ini dengan label-label yang negatif. Karena sejatinya setiap orang itu adalah pembelajar yang unik. Oke, terima kasih. Saya selaku moderator pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya di tanggal 26 Januari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alsa. Terima kasih Bila, terima kasih semuanya. Sama-sama. Mungkin teman-teman bisa live